Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Kali ini bertemu lagi bersama kita. Ada Kak Ria dan Kak Wawan. Yeay. Nah, Kak Wawan, pada pertemuan Minggu Advent yang kedua ini kita akan membahas apa ya, Wawan? Kita akan membahas senantiasa bertumbuh dalam Kasih. Nah, Kak Wawan di dalamnya kasih. Kak Wawan tahu nggak ya kasih itu apa? Kasih itu ada saling mencintai, saling memaafkan, saling menyayangi, tidak berdendam, dan masih banyak lagi Kak Lia. Banyak banget, Kak. Iya. Nah, Kak Lia, bentuk-bentuk menyayangi itu kepada siapa saja sih Kak Lia? Yesus itu mengajarkan kita kasih kepada Tuhan, kasih kepada keluarga, kasih kepada orang tua, kasih kepada sesama, bahkan kasih kepada musuh. Keren ya Kak Lia. Nah, sebelum kita lanjut untuk belajar tentang kasih, yuk kita bersama-sama berdiri semua, kita Yuk berdiri, nyanyi bareng yuk. Mau nyanyi lagu apa Kak? Sukacita bergelora. Yuk berdiri yuk, nyanyi bareng-bareng yuk. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan Advent kita yang kedua ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan hari baru yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan pertemuan Advent yang kedua. Semoga melalui pertemuan ini kami senantiasa mampu berbuah kasih kepada sesama di sekitar kami. Kasih kami hadir karena kami senantiasa erat bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Setelah kita berdoa, kita akan menyalakan lilin Advent Minggu yang kedua. Ya, lilin Advent yang kedua sudah menyala, artinya kita sudah mulai memasuki Minggu Advent yang kedua, teman-teman. Kita lanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 10 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang sudah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menerapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kuminta daripada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang yang lain akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, bertemu lagi bersama Sister Kalista. Yeay. Minggu lalu kita sudah belajar bersama dia benar tentang Yesuslah pokok anggur. Dan hari ini bersama Sister Kalista kita akan belajar tentang senantiasa berbuah kasih. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka hari ini kita mau belajar menjadi berbuah untuk orang lain. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita, maka kita berbagi kasih kepada orang lain. Nah teman-teman, tadi sudah dibacakan oleh Kak Victor bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 10 sampai 17, yaitu tentang saling mengasihi. Nah itu kata siapa saling mengasihi? Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpesan kepada kita untuk saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, lalu kita mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, teman-teman semua. Nah, contoh yang paling sederhana kita mau berbagi kasih, berbagi sayang kepada orang lain adalah ketika di rumah.
Tuhan Yesus memberikan kasih kepada kita, lalu kita memberikan kasih kepada orang lain. Kalau di rumah kita memberikan kasih kepada siapa? Iya, kepada papa mama, kepada kakak adik yang ada di rumah. Kita membagikan kasih untuk mereka. Dengan apa? Dengan perbuatan, dengan kata-kata kita. Nah, kita juga bisa berbagi kepada teman-teman kita, kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Oke teman-teman, nah Tuhan Yesus juga menyebut kita adalah sahabat-sahabatnya. Kalau kita melakukan kasih, kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Yesus mau. Teman-teman juga pasti mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Kita semua adalah sahabatnya Tuhan Yesus jika kita melakukan kasih, jika kita berbuat kasih kepada orang lain, teman-teman. Nah, supaya kita bisa berbagi kasih dengan orang lain, kita juga harus apa? Melekat pada pokok anggur. Pokok anggur itu siapa? Anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita melekat pada Tuhan Yesus dengan cara apa, Suster? Dengan cara berdoa, rajin suci. Seperti itu kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan, dan akhirnya kita bisa berbagi kepada orang lain, kepada papa mama, kepada saudara dan saudari kita, bahkan kepada teman-teman kita. Walaupun sekarang sedang ada masa pandemi, tapi kita masih bisa berbagi untuk teman-teman kita yang. Nah, kita mau buat sesuatu hari ini teman-teman. Di rumah nanti siapkan alat-alatnya ya. Oke teman-teman bisa melihat ini. Suster menyiapkan sebenarnya bisa hanya satu spidol, satu pensil aja juga bisa sih. Kebetulan di sini Suster punya banyak, jadi enggak apa-apa Suster siapkan di sini aja. Pakai satu saja juga enggak apa-apa ya. Jadi satu pensil atau spidol, ada apa ini, gunting, kemudian ada kertas. Nah, caranya gimana teman-teman? Teman-teman di rumah boleh menggunakan kertas HVS atau kertas biasa yang dari buku itu juga boleh ya. Caranya adalah teman-teman menjiplakkan tangannya teman-teman sendiri di kertas ini. Dia tempel seperti ini. Kemudian oh ini warna putih ternyata. Suster pakai warna merah aja. Kemudian menjiplak. Seperti ini. Ini seperti ini. Lalu yang satu lagi teman-teman, diusahakan pojoknya atau ujung jarinya disesuaikan. Ya. Ini. Jadi di sini ada bentuk love-nya begini. Kemudian gambar tersebut kita gunting ya, gunting sesuai dengan garisnya. Tapi usahakan jangan putus, ini harus nyambung ya dua-duanya. Dan tada, jadi sudah digunting teman-teman. Nah, dalam ini kita tulis kata-kata yang menjadi komitmen kita ya, yang menjadi niat kita. Apa ya kira-kira kasih kita kepada sesama, kepada papa mama atau kepada teman-teman kita atau kakak atau adik kita yang ada di rumah. Kira-kira apa saja komitmennya? Misalnya satu, kasih kepada mama itu bangun pagi gak usah dibangunin, bangun sendiri pagi, bangun sendiri, tulis di sini bangun sendiri. Kemudian yang kedua itu berbagi apa? Misalnya berbagi yang
Saya punya berbagi mainan, berbagi apa jajan nggak mungkin ya, karena kita nggak di sekolah. Mungkin bisa mainan berbagi sama kakak atau adik, berbagi mainan atau tidak melawan orang tua, tidak melawan papa mama, atau sayang sama adik, ditulis sayang sama kakak atau sama adik. Dan selanjutnya seperti itu teman-teman. Lalu bisa kita lipat atau bisa kita gantung ya teman-teman ya, bisa semuanya, bisa ya. Oke teman-teman, marilah kita menutup pertemuan Advent yang kedua ini dengan doa penutup. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pemelihara kebun anggurnya. Kami menyadari bahwa Bapa akan mencabut setiap cabang di dalam diri kami yang tidak berbuah. Kami didorong agar senantiasa berbuah agar kita menghasilkan lebih banyak buah. Engkau telah berkata kepada kami, pergilah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebagaimana ranting buah dapat menghasilkan buah dengan sendirinya kecuali ia tinggal di dalam pokok anggur, kami juga dapat berbuah kecuali kami tinggal di dalam-Mu Yesus. Ya Yesus, Engkau adalah pokok anggur dan kami ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam diri kami, kami akan senantiasa menghasilkan banyak buah. Siapapun yang tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam dialah yang berbuah. Karena selain Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya oke adik-adik, terima kasih ya buat kebersamaan kita pada hari ini dalam sekolah minggu pertemuan Advent yang kedua. Terima kasih juga buat orang tua yang sudah menemani adik-adik dalam mengerjakan aktivitas. Oh ya, Ya, semoga berjalan dengan lancar. jangan lupa dikerjakan kreativitas dari susternya ya adik-adik. Adik-adik, udah pada lihat kan poster lomba yang tadi? Nah, tunggu apa lagi nih? Buruan daftar nama kalian ya. Aku tunggu nama kalian di daftar nama peserta. Dadah, sampai jumpa di perayaan Natal 2020 via Sendanggo. Dadah!